Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jaja Afkari, dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Jadi pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi penugasan mata kuliah aset liabilitas manajemen atau bisa dikatakan ALMA yang menjadi suatu kewajiban dari mata kuliah yang sudah dipelajarkan dari mata kuliah ALMA, yaitu dosen pengampunya Pak Agung. Jadi di sini saya ingin mengulas kembali salah satu materi, yaitu tentang posisi devisa neto. Nanti di situ ya ada beberapa unsur yang bakalan dijabarkan, ada beberapa unsur yang bakalan dijelaskan dari secara pengertian ataupun secara fundamental lah, terus juga berlanjut kepada jenis-jenis PDN, terus juga kenapa PDN itu bisa muncul posisi devisa neto, terus juga melihat dari posisi devisa neto pada Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu dari segi pengertian ataupun definisi dari PDN itu sendiri. Jadi kalau kita mengacu kepada peraturan Bank Indonesia yang terbaru itu, PDN ini adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari A selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing. Terus ditambah dengan B, yaitu selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Jadi ini secara pengertian dari Bank Indonesia nomor 12/10/2010 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bank Indonesia nomor 5/13/PBI/2003 tentang posisi devisa neto bank. Terus kita berlanjut kepada pengertian PDN, posisi devisa neto atau net open position, atau bisa disebut itu NOP. Jadi di sini secara pengertian yaitu selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam neraca on balance sheet untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontingen dalam rekening administratif dalam kurung off balance sheet untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah, ekuivalen rupiah untuk setiap valuta asing. Terus nilai tukar yang dipakai untuk menghitung nilai rupiah dari masing-masing falas adalah nilai tengah, yang dimana merupakan rata-rata dari nilai jual dan beli falas berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 setiap hari. Di sini kita berlanjut, tadi kita ngebahas tentang secara pengertian ataupun definisi. Kita berlanjut kepada jenis-jenis posisi devisa neto. Di sini ada beberapa jenis-jenis. Yang pertama itu ada posisi long, yaitu posisi di mana jumlah aset aktiva bank dalam valuta asing lebih besar daripada jumlah kewajiban pasiva bank dalam valuta asing setelah memperhitungkan posisi rekening administratif bank. Dikenal juga sebagai overbook. Jadi overbook itu tadi itu adalah sebuah istilah yang dimana itu memberikan makna, jadi jumlah aset di dalam bank valuta asing lebih besar ketimbang jumlah kewajiban pasiva itu tersendiri. Itu dari salah satu jenisnya posisi long. Terus juga yang kedua itu ada jenis posisi short, yaitu posisi di mana jumlah aset aktiva bank dalam valuta asing lebih kecil daripada jumlah kewajiban pasiva bank dalam valuta asing setelah memperhitungkan posisi rekening administratif bank, dikenal juga sebagai oversold. Itu berarti yang kedua itu secara istilah disebut oversold, yang dimana kebalikan daripada overbook. Kalau overbook itu aset di bank itu lebih tinggi, sedangkan pasiva kewajiban itu lebih rendah. Sedangkan kalau oversold itu di mana aset dalam bank valuta asing itu lebih kecil daripada kewajiban pasiva. Jadi aset itu lebih kecil, pasiva lebih besar. Itu jenis PDN yang kedua.
kita berlanjut pada jenis PDN yang ketiga, yaitu posisi square, yaitu posisi di mana jumlah aset bank dalam valuta asing sama besar dengan jumlah kewajiban bank dalam valuta asing setelah memperhitung posisi rekening administratif bank. Nah, kalau tadi kan kita melihat dari jenis-jenisnya itu ada 3. Jenis yang pertama overbook dan overload itu saling berbeda. Kalau overbook itu di mana aset itu ataupun aktiva itu lebih besar sedangkan pasifa kecil. Terus kalau oversold itu di mana pasifa itu lebih kecil ketimbang daripada pasifa. Nah, kalau misalkan yang terakhir ini, posisi square ini itu sifatnya dia balance ataupun selaras. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Yang dimana pasifa itu sama besarnya dan aktiva pun sama besarnya. Terus kita berlanjut kepada jenis aktiva dalam valuta asing atau biasa disebut falas. Jadi kas emas giro termasuk giro pada Bank Indonesia, deposit on call atau bisa disebut DOC, deposito berjangka, sertifikat deposito, terus ada margin deposit, terus ada surat berharga, terus ada kredit yang diberikan sebesar nilai buku minus PPAP atau CKPN. Terus yang selanjutnya ada wesel ekspor yang telah diambil alih, negotiable draft, terus ada rekening antar kantor dan tagihan lainnya dan falas. Terus di sini kita berlanjut ada jenis pasifa dan valuta asing. Yang pertama ada giro, yang kedua ada deposit on call atau DOC, deposito berjangka, terus ada sertifikat deposito, margin deposit, pinjaman yang diterima, terus ada jaminan impor, terus ada rekening antar kantor pasifa, terus yang terakhir ada kewajiban lainnya dalam falas. Terus kita berlanjut kepada secara latar belakang ataupun bisa dikatakan kenapa pada akhirnya PDN ini bisa muncul gitu ataupun bisa ada ataupun bisa ditetapkan. Nah, jadi di sini secara latar belakang utama posisi devisa neto adalah bank syariah yang akan terekspos oleh resiko nilai tukar apabila mempunyai PDN baik long atau short yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, terus yang kedua ini risiko nilai tukar, forex exchange rate risk, yaitu resiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Ini dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK 03/2016 tentang penetapan manajemen risiko bagi bank. Terus kita berlanjut kepada latar belakang tambahan. Latar belakang tambahan itu yang pertama membatasi sebuah transaksi spekulasi bank devisa, kasus bank duta yang merugikan USD 419 juta tahun 1990 terbesar dalam sejarah perbankan Indonesia. Ini berdasarkan dari website Wikipedia bank devisa. Terus yang kedua yang menghindari resiko nilai tukar, yang ketiga manajemen forex bank, terus yang keempat ada keseimbangan sumber dan penggunaan dana atau bisa dikatakan falas. Terus yang kelima menjaga kesehatan dan daya tahan bank. Terus di sini ada penyebab-penyebabnya. Pada akhirnya PDN kenapa bisa ditimbulkan ataupun bisa ditetapkan. Ternyata di sini ada penyebabnya. Yang pertama itu di sini ada 6 penyebab. Yang pertama ada tidak sinkronnya antara sumber dana dan penggunaan dana terjadi perbedaan mata uang. Jadi di situ dari penggunaan dan sumber dana itu tidak memiliki sinkronasi gitu. Pada akhirnya di sini menyebabkan timbulnya dari posisi devisa neto. Terus yang kedua itu memenuhi kebutuhan nasabah. Terus yang ketiga menjaga likuiditas salah satu valuta. Yang keempat adanya perdagangan luar negeri atau bisa dikatakan ekspor impor. Yang kelima ada perdagangan valuta asing. Yang keenam ada pinjaman luar negeri. Terus di sini kita berbicara tentang ketentuan PDN. Nah, di sini ada ketentuannya dari PDN itu sendiri. Yang pertama itu ketentuan PDN berbeda untuk bank yang sudah dan belum memperhitungkan risiko besar. Terus yang kedua, bank yang dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum KPMM atau AKCAR telah memperhitungkan risiko besar market risk. PDN ditetapkan setinggi-tingginya terbesar 30% dari modal bank.
Terus yang kedua, bank yang dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum KPMM AKR belum memperhitungkan risiko pasar atau market risk. Posisi defisit neto ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 20% dari modal bank itu sendiri. Terus yang ketiga ada modal bank terdiri dari modal inti itu berada pada tier 1, terus yang kedua ada modal pelengkap itu ada di posisi tier kedua, terus yang ketiga itu mohon maaf itu cuman ada 2 saja gitu. Yang pertama tier 1, terus yang kedua ada tier 2. Yang pertama tadi dijelaskan dari modal inti dari bank itu sendiri, yang kedua dari modal pelengkap itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait PDN dari awal menjelaskan tentang salah satu materi yang sudah dijelaskan di mata kuliah aset liabilitas manajemen. Tadi kita ngebahas tentang secara definisi, jenis-jenis, terus secara latar belakang kenapa pada akhirnya PDN itu bisa ditetapkan gitu, asal muasal ataupun penyebab. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.